Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan meminta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita meminta ampun kepadanya. Wa na'udzubillah, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min sayyiati a'malina, dari kejahatan amal-amal kita semua. Man yahdihillah, barang siapa yang Allah beri hidayah, fala mudillalah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah, ku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan hambanya. La nabiyya ba'dah, yang tidak ada nabi setelah beliau. Alhamdulillah, dengan kudrah, iradah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua masih diberikan kesempatan dan keluasan waktu untuk hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan, yang semoga ikhwatu iman yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Juga semoga ikhtiar kita dalam mencari ilmu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan sholihan. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai syarah Riyadhus Shalihin, memasuki bab sabar, yaitu hadis yang keempat. Di muqaddimah tadi ana menerjemahkan ya Pak, kalimat tahmid dan syahadat untuk mengingatkan bila mana apa yang dibaca itu sekedar dibaca. Nah, padahal dari kalimat itu kalau kita lihat sababul wurud ya, sababul wurud atau sebab hadis itu ada sahabat yang masuk Islam gara-gara kalimat innal hamda lillah gitu ya, karena isinya yang luar biasa. Nah, kita memasuki hadis keempat. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, maka alangkah baiknya kita mengulang terlebih dahulu pembahasan sebelumnya di hadis yang ketiga. Bahwasanya di hadis ketiga kita diingatkan oleh Rasulullah SAW mengenai urusan orang beriman itu pasti ya akan menjadi kebaikan, akan senantiasa menjadi kebaikan. Bahkan kondisi ini tidak terjadi kecuali hanya pada orang yang beriman. Nah, dari kejadian ini atau dari kondisi dan situasi orang beriman yang seperti ini, Rasulullah SAW sampai ajaban, merasa takjub kepada kondisi orang beriman. Apa bentuk urusan orang beriman itu baik? In asobathu sarra'u syakara, bila diberikan kesenangan, orang beriman itu bersyukur. Fakana khairon lahu, maka itu menjadi kebaikan baginya. Wa idza massathu darra'u, dan bila dia diuji dengan kesedihan, sobaro, orang beriman itu sabar. Fakana khairon lahu, maka itu menjadi kebaikan. Nah, maksudnya bagi orang beriman
ya. Takdir Allah itu sejatinya semuanya baik, ya. Walaupun kelihatannya jelek, gitu ya. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan itu juga adalah ujian agar kita bersyukur. Dan Allah uji dengan kesedihan agar kita bersabar. Yang dengan sabar dan syukurnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, mental yang seperti ini harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing, yaitu selalu memandang segala sesuatu itu positif dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, insya Allah di hadis yang keempat kita baca terlebih dahulu. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, ia berkata, lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW menderita sakit yang amat keras, ja'ala yataghashshahul karbu, sampai-sampai sakitnya itu menjadikan Rasulullah SAW pingsan. Saking kerasnya, saking parahnya sakit Rasulullah SAW sampai beliau pingsan. Faqalat Fatimatu radhiyallahu anha, melihat kondisi ayahnya yaitu Nabi SAW menderita sakit yang amat parah, Fatimah berkata, wa karba abatah, alangkah menderitanya ayahku, duh dedeh teuing bapak, anjeun teh Nabi Rasul, gitu ya. Tetapi kok sakitnya amat keras, saking kerasnya, saking parahnya Rasulullah SAW sampai pingsan. Padahal bila keluar dari lisan Nabi satu doa yang menjadikan dirinya sehat, maka tentu akan diijabah. Tetapi Nabi SAW bersabda atau menjawab, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum, ayah tidak akan menderita lagi setelah hari ini. Ayahmu, wahai Fatimah, tidak akan menderita lagi setelah hari ini. Kenapa? Karena beliau meninggal dunia. Ya. Nah, falamma mata, maka ketika Rasulullah SAW telah wafat, qalat Fatimah berkata, ya abatah ajaba robban da'ah, wahai ayahku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhan. Ya abatah jannatul firdausi ma'wah, wahai ayahku, surga firdauslah tempat kembalimu. Ya abatah, wahai ayahku, ila jibrila nan'ah, yang kepada Jibril kami memberitahukan wafatnya. Nah, ini kalau kita baca secara cepat ya, tanpa jeda, maka ini sudah menjadi syair gitu ya. Dilihat dari huruf terakhirnya. Ya abatah ajaba robanda'ah, ya abatah jannatul firdausi ma'wah, ya abatah ila jibrila nan'ah. Gitu ya. Itu syair yang muncul atau keluar dari lisan putri Nabi Fatimah ketika beliau wafat.
Falamma dufina dan ketika Rasulullah SAW telah dikubur, qalat Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha berkata, atabat anfusukum antahsyu ala Rasulillahi SAW at-turaba. Apakah jiwa kalian rela untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah? Nah, itu ya. Jadi berat gitu hati seorang Fatimah melihat ayahnya itu ya dikuburkan ditaburi tanah. Nah, mari kita bahas hadirin ikhwatu iman. Nah, dalam hadis itu ada kalimat ja'ala yataghashshahul karba. Rasulullah SAW sakit gitu ya, yang mana sakit beliau itu saking kuat dan parahnya hingga beliau pingsan. Nah, maksudnya min syiddati ma yusibuhu ja'ala yaghsha alaihi minal qurbi, yakni kenapa Rasulullah SAW itu sampai pingsan, karena dahsyatnya sakit yang dideritanya dan karena panasnya suhu badan baginda. Li'annahu alaihi salatu wassalam yatashaddadu alaihil waqqa wal marudha. Itu ya. Jadi beliau merasakan panas, demam yang sangat dan rasa sakit yang sangat. Ka'an yu'ika kama yu'ikur rajulani minan nas. Bahkan suhu badan Rasulullah itu panasnya melebihi panas badan dua orang. Jadi kalau ada orang yang pernah pakai termometer, paling panas berapa derajat, Bu? 37. Pun anak nuju kejang teh 40 hiji step. Gitunya 40 hiji di cayan teh garing deui ya. Dibalur kubut-but teh garing langsung. Nah, Rasulullah SAW panas beliau mencapai atau sama dengan panasnya dua orang. Nah, berarti kalau 40 kali 2 80 derajat. Hampir mendidih gitu ya. Nah, bahkan Rasulullah SAW meminta agar tubuhnya disiram air saking panasnya. Gitu. Wal hikmatu fi hadza, hikmah dalam peristiwa ini min ajli ayyanala sallallahu alaihi wasallam a'la darajatis sabri. Hikmah dalam peristiwa ini agar Rasulullah SAW mendapatkan derajat kesabaran tertinggi. Nah, jadi saha nupang sabarna? Rasul. Jadi Rasul itu sebelum memerintah atau melarang, beliau terlebih dahulu. Bila perintah beliau yang mengerjakan, bila larangan beliau yang pertama kali meninggalkan. Nah, jadi henteu ilmu lilin. Bahkan beliau mengerjakannya dengan maksimal. Nah, yang kita tahu Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak. Nah, urang mah gara-gara bengkak tidak sholat malam. Nah, gitu ya. Rasul mah bengkak karena sholat malam. Urang mah bengkak teu sholat malam. Fa inna sabra manzilatun aliyatun, karena sabar itu merupakan kedudukan yang tinggi. La yanalu illa biimtihan,
yang mana tidak bisa diraih kecuali dengan ujian. Gitu ya. Wa ikhtibar ya sama ujian minallahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Itu ya. Dan kesabaran itu apa? Li'annahu la sabra illa ala makruhin. Dan tidaklah kesabaran itu kecuali pada hal-hal yang tidak disukai. Nah, itu ya. Pada hal-hal yang tidak disukai. Nah, dalam sebuah hadis yang diterima dari sahabat Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya, ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan." Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Gitunya, saha jalmi anu pang berat ujianana? Al-anbiya, nu kahiji nu paling berat ujianna teh siapa? Nabi. Di kalangan para nabi nu pang beratna saha? Ulul azmi. Nah, gitunya. Summa amsal fal amsal, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Payubtalar rajulu ala hasabi dinihi, seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Fa in kana dinuhu sulban, apabila agamanya begitu kuat, kokoh, ishtadda balauhu, maka semakin berat pula ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun, apabila agamanya lemah, ubtuliya ala hasabi dini, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi, seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan, hatta yatrukahu yamshi alal ard ma alaihi khoti'ah, hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, jadi ujian teh kasih sayang Allah atau kebencian Allah? Kasih sayang. Untuk apa? Membersihkan diri kita dari dosa, ngan sakapeung kahalang ku hawa nafsu, sehingga ujian itu dianggap kehinaan. Padahal Allah ingin menyelamatkan kita dari busuknya dunia, menyelamatkan kita dari hinanya dunia. Itu ya. Dan hadis ini juga bisa kita tarik satu faidah atau manfaat atau pelajaran apa? Bahwa kualitas agama seseorang tidak menjadikan barometer rizkinya. Nah, cenah tara ngantunkeun salat duha supados lancar rejeki. Nah, itu ya. Kunaon tara ninggalkeun sedekah subuh supados lancar rejeki. Nah, padahal bila mana ibadah itu menentukan rezeki, maka tentu para nabi dan sahabat akan hidup kaya raya. Padahal kita lihat dalam sejarah, Nabi SAW beserta para sahabat mayoritasnya miskin. Saya kasih contoh sahabat yang namanya Sa'ad bin Robi al-Jumahi. Beliau masuk Islam ketika peristiwa Badar, setelah peristiwa Badar, yang mana kaum musyrikin Mekah menculik atau menipu sahabat yang namanya Khubayb bin Adi. Khubayb ditipu
Kemudian Arab Quraisy mengundang kaum-kaum sekitar Mekah untuk menghadiri eksekusi penyiksaan Khubaib sebagai bentuk balas dendam atas meninggalnya tokoh-tokoh Quraisy di perang Badar. Nah, Khubaib bin Adi disayat, dibelah dan disalib dalam keadaan hidup-hidup. Melihat kesabaran Khubaib, Sa'ad bin Rabi tergerak hatinya. Bagaimana bisa manusia rela disiksa, rela dipotong tubuhnya hidup-hidup hanya demi membela satu nama, yaitu Muhammad. Berarti Muhammad ini bukanlah manusia biasa, melainkan utusan Allah. Sampai-sampai manusia berani gitu ya, menyerahkan jiwa dan raganya demi membela Muhammad SAW. Padahal oleh orang Quraisy ditawari, wahai Khubaib, kalau kamu mau, atau bahasa nanti, maukah kamu tubuhmu ditukar dengan Nabi? Nah, jadi yang disiksa siapa? Nabi. Khubaib menjawab, demi Allah, aku rela menyerahkan diriku dan istriku untuk disiksa daripada Rasulullah SAW tertusuk duri. Nah, jadi daripada Rasul katojos, mending abdi sareng pun bojo nu disiksa. Nah, Sa'ad bin Rabi yang ketika itu masih muda tergerak hatinya, masuk Islam. Nah, singkat cerita, diangkat jadi gubernur di wilayah Hims, sekarang negara Suriah, oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab mengadakan kunjungan, kemudian menyerahkan catatan. Catat, warga yang paling miskin nanti akan kupenuhi kebutuhannya. Dicatat, Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan, dan yang ketiga Sa'ad bin Rabi. Nah, gubernur nate nomor apa? Paling miskin nomor 3, atau diantara orang yang paling miskin. Terus Umar berkata, silahkan, apakah ada keluhan mengenai gubernurku? Nah, satu cenah, Sa'ad bin Rabi tidak pernah keluar pada waktu malam. Jadi dia keluar itu menjelang siang. Bagaimana Sa'ad bin Rabi? Nah, gitu ya. Pertama, aku tidak punya pembantu, sehingga aku menyiapkan adonan roti dan memasaknya untuk keluargaku. Nah, gubernur masak kanggo keluargana. Bapak dititah meuli rencang ge hese. Gitunya loba alasan. Terus siang aku sediakan untuk warga dan malam aku sediakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wahai Amirul Mukminin, Sa'ad bin Rabi itu dari 1 bulan ada 1 hari dia tidak keluar rumah. Kumaha cenah? Aku hanya memiliki 1 pakaian. Maka di hari itu aku cuci pakaianku dan aku tunggu hingga kering. Cik aya nungguana nganggo acuk naon? Teu di baju atau aku daun korma juga. Gubernur eta teh Bu. Itu ya. Luar biasa. Nah, itu contoh sederhana. Contoh satu sahabat saja yang ibadahnya luar biasa. Para sahabat itu kan singa di siang hari dan rohib di malam hari. Maksudnya rohib di sini bukan pendeta, tapi ahli ibadah di malam hari.
Nah, itu ya. Sedangkan kita apa? Keledai di siang hari, bangkai di malam hari. Nah, leres teu? Sami simkuring ge. Siang hari sibuk mencari dunia, hingga malam hari seperti bangkai. Dan tidak ada rasa bersalah ketika ketinggalan sholat subuh berjamaah. Tidak ada rasa sedih ketika tidak sempat sholat malam. Padahal ada perkataan ulama yang luar biasa sangat menyayat hati. Bila ada orang yang tidak mampu sholat malam, pasti dia siang harinya dia melakukan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya. Nah, terus ibadah itu tidak berkaitan dengan rizki. Kalau seperti itu pasti orang kafir marah riskin. Leres teu? Da teu ibadah. Tapi faktanya mereka punya motor seperti kita, punya mobil seperti kita, punya rumah seperti kita, bahkan lebih hebat. Padahal teu ibadah. Di antara ciri kita sudah menjadi budak dunia itu apa? Ketika ibadah sudah disetting untuk urusan dunia. Tahajud hayang beunghar, duha hayang payu, sodaqoh hayang balik deui. Nah, ya. Padahal konsep rizki itu seperti burung, pergi lapar, pulang kenyang. Dan rezeki itu sudah Allah atur 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Gitu. Nah, bukan berarti cari nafkah tidak wajib, bukan. Tapi kita juga punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Nah, gitu ya. Nah, ini Rasulullah SAW, ya, beliau yang paling keras ujiannya, kesabarannya. Padahal ibadahnya sangat luar biasa. Nah, gitu ya. Next. Fa'idha lam yusib al-insan bisyai'in yakrahu fa kaifa ya'rafu sabrahu. Hikmah dalam peristiwa ini, artina acan ya. Apabila seseorang tidak diuji dengan sesuatu yang dibenci olehnya, pakaipa maka bagaimana yu'rafu diketahui sabruhu kesabarannya. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh demikian Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwanakum, dan kami akan uji kalian, hatta na'lama, sehingga kami mengetahui al-mujahidina minkum was-sabirin, siapa yang sungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang paling sabar. Ada fit and proper test. Harus Pak. Nah, contoh, ketika Allah telah menjelaskan fasilitas dan balasan orang-orang kafir di neraka di surah An-Naba di ayat 31, Allah menjelaskan balasan untuk orang-orang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada keuntungan yang besar. Hada'iqa wa a'naba, orang-orang bertakwa di surga itu disediakan hadaik, kebun-kebun, wa'naba, dan pohon anggur. Nah, jadi di surga itu ada pohon-pohon, taman-taman yang berisikan pohon-pohon lengkap dengan buahnya. Nah,
Cik ayeuna. Ibu kantos ka Ciwidey petik stroberi sendiri atanapi ka Garut petik jeruk Garut sendiri. Kinten-kinten pami teu gaduh ongkos tiasa angkat. Henteu. Punten cenah nu teu gaduh ongkos mah kasisi. Nah, mun rombongan teh mah teu bisa nangkel di luhur. Eta teh ka Ciwidey. Komo ka sawarga harus ada tiket dan harga yang dibayar. Dan tentu saja mahal. Mun murah mah hadiah oge kipas angin. Nah, artinya bila hari ini hidup kita enjoy saja, tenang saja, teu salat jeung salat loba duit. Nah, astagfirullahaladzim. Gitu ya. Ke Ciwidey saja harus ada tiket, harus ada ongkos, apalagi ke surga. Wa khairu zadi zadut taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya. Nah, maka Allah akan uji konsistensi kita sejauh mana. Gitu. Ya, akan diuji. Bapak gaduh kesalahan kasih ibu, minta hampura, sok dihampura. Tapi sejauh mana rasa bersalah itu berbuah menjadi penyesalan. 2 poe mah bager, poe katilu edan deui. Itu ya. Nah, itu dalam rumah tangga, apalagi dalam hubungan kita dengan Allah, pasti ada ujian. Hartosna lamun ayeuna urang bade tobat, bade hijrah, heuk meundak tanjakan. Sing atoh eta teh kanyaah ti Allah. Sangkan urang beuki bersih. Dupi acuk diseuseuh diantep langsung bersih. Henteu apan diwejek. Nah, minimal digiling ku mesin cuci. Dalamun diantep mah kalahkah bau. Nah, abi di asrama baheula kemis umpami euy sakola teh. Nyareusseuh budak teh parebut-rebut ember. Enjingna mengbal kajalak harupat. Kitunya capek tah. Sare nepikeun ka sore, balik Jumaan sare deui. Nah, hoream we. Akhirna diseseuh-seseuh teh poe Senen, Bu. Eta wanginya sedapnya. Jiga bangkenya leres. Nah, eta teh baju komo urang tobat. Mending diseseuh ayeuna batan jaga di yaumul akhir. Urang tekendat-kendat ngadoa waqina azabannar, ditebihkeun tina siksa neraka. Margi aya jalmi-jalmi teu langsung lebet surga, diseseuh di neraka. Nauzubillah min dzalik. Lajeng tanya janten kunaon nabi teh dugi ka teu damang, dugi ka pingsan ku sabab kanyaah Allah. Pados Nabi SAW teh janten jalmi nomor hiji tingkat kasabaranana, oge tangtos janten contoh. Pakana Nabi SAW yu'ak kama yu'ak rojulani minan nas. Rasulullah SAW merasakan sakit seperti sakit yang diderita 2 orang. Faja'ala yataghasyah karb, hingga penderitaan itu membuat Rasulullah pingsan. Lalu Fatimah berkata, wa aqrab abah, wa karb abah, alangkah menderitanya ayahku. Tatawajja'a lahu min kurbihi,
Fatimah ikut merasakan kepedihan atas penderitaan Rasulullah SAW. Li'annaha imro'ah, karena ia seorang perempuan. Wal mar'atu la tutiku sobro, dan wanita biasanya tidak kuat untuk bersabar. Pasti harus mengungkapkan apa yang dirasakan, gitu ya. Jadi perempuan itu harus mengungkapkan apa yang dirasakan. Tuwufiya Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika Rasulullah SAW wafat, faja'alat radhiyallahu anha tandibahu, Fatimah terisak menangisi kepergiannya. Lakinnahu, gitu ya, nadba khafifin. Nadbin khafifin, tetapi dengan tangisan perlahan. Laya dulu ala tasakhati min qadaillahi wa qudrihi, yang tidak menunjukkan bahwa dia marah dengan keputusan dan takdir Allah. Teu pedah sahabat sami sedih nangis, gitu nya. Wa qauluha, dan perkataan Fatimah, ajaba rabbadaah, wahai ayahku engkau telah memenuhi panggilan Tuhan. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah, huwaladzi biyadihi al malakut kullasyai'in, yang di tangannya segala kekuasaan. Ajalul khalqi biyadi, ajal seluruh makhluk berada pada genggamannya. Tasriful khalqi biyadi, di tangannya lah hak untuk mengatur manusia. Kullu syai'in ilallah, segala sesuatu milik Allah. Ilallahi manhi wa ilaihi raj'i, Allah lah tempat terakhir dan tempat kembali. Nah, sikap Fatimah itu menjadi teladan bagi kita. Walaupun ia ditinggalkan oleh ayahandanya, juga ditinggalkan oleh pemimpin umat Rasulullah SAW, beliau tetap tegar, ya, dan yakin bahwa Rasulullah SAW itu meninggal atas kehendak Allah. Fa'ajaba da'i Allah, Rasulullah SAW menjawab seruan Allah, wa huwa annahu SAW idza tuwfiya sara ka ghairihi minal mu'minin. Nah, ketika beliau wafat, baginda Nabi SAW seperti halnya kaum muslimin yang lainnya. Yash'adu biruhihi, ruhnya diangkat, hatta tuqifa baina yadayillahi azza wajal, sampai berhenti di hadapan Allah Ta'ala, fauqas sama'is sabi'ah, di atas langit ke-7. Wa qauluha, dan perkataan Fatimah, wabtah jannah firdaus ma'wa, wahai ayahku, surga firdauslah tempat kembalimu. Sallallahu wasallam li'annahu alaihi salatu wasallam a'lal khalqi manzilatu fil jannah, karena baginda adalah makhluk yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi di surga. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi SAW, is'alullaha li alwasilah, mintalah kepada Allah wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannati, karena itu adalah derajat tertinggi di surga. Latan bagi, tidak diberikan, illa li abdin min ibadillah, melainkan untuk satu orang dari sekian banyak hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap itu untukku. Doa saatos azan. Allahumma robba hadhihi da'watit was salatil, teras
Wa ati Muhammadin wasilatal. Wasilah. Dan berikanlah kepada Nabi SAW al-wasilah. Wasilah itu satu tempat yang paling tinggi derajatnya, yang tidak diberikan kecuali hanya untuk satu hamba Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fis sabilih, yang telah Allah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Jarak antara dua tingkatan adalah bagaikan jarak antara langit dan bumi. 100 tingkat, antar tingkatan seperti langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha, jika kalian ingin meminta pada Allah, fasaluhu firdausa, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu ausatul jannah wa a'lal jannah, sebab surga Firdaus itu adalah surga yang paling utama dan yang paling tinggi. Wa fauqahu arsyur rahman, dan di atasnya adalah arsy ar-rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari surga Firdaus mengalir sungai-sungai surga. Ya Allah, nu penting mah abi teh lebet surga we. Wios di blok jet oge. Wios di juru caket walungan. Tidak boleh, tapi apabila kamu menginginkan surga, fasaluhul firdausa, mintalah surga Firdaus. Lajeng qauluha ya abtah ila Jibril nan'a. Fatimah juga berkata, wahai ayahku, kepada Jibril kami menyerahkan wafatmu. Huwa al-ikhbaru bimautil mayyit. Itu ya, itu merupakan khobar tentang kematian, an-na'yu. Nabi SAW melarang an-na'yu, mengabarkan kematian dengan niat untuk kesombongan. Tetapi kalau an-na'yu sekedar menghabarkan orang yang meninggal, maka itu boleh. Ya. Dan dengan Rasulullah SAW wafat, maka Jibril tidak akan datang lagi, karena wahyu sudah terputus dengan kematian Rasulullah. Nah, kemudian ketika Rasulullah dimakamkan, Fatimah radhiyallahu anha berkata, apakah jiwa kalian rela untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah? Nah, ini kalimat yang menunjukkan rasa sedih melihat ayahanda beliau ditaburi tanah, gitu ya. Dan Fatimah pun tahu persis bahwa tentu para sahabat juga merasakan apa yang dirasakan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Nah, dan sejatinya para sahabat juga rela atas kewafatan Rasulullah SAW dan merupakan kehendak Allah dan juga hukum Allah. Seandainya Rasulullah SAW bisa ditebus dengan seluruh yang ada di dunia ini, niscaya para sahabat akan menebusnya. Nah, gitu ya. Lakin Allah subhanahu, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, huwaladzi lahul hukmu, dialah Allah yang memegang keputusan, wa ghalihil marja, dan kepadanya semua kembali. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihi,
sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innaka mayitun, sesungguhnya kamu akan mati, wa innahum mayitun, dan sesungguhnya mereka akan mati juga. Summa innakum yaumal qiyamah inda rabbikum tahtasimun, kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu. Jadi urang ge maot, jalma kafir ge maut, tetapi apa yang terjadi setelah mati itu yang membedakannya. Maka pelajaran dari hadis ini, pertama, fi hadal hadis, dalam hadis ini bayanun, terdapat penjelasan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu ka ghairihi minal bashar, sama seperti manusia yang lain, yamrodo wa yaju', mengalami sakit, lapar, wa ya'tis, haus, wa yabrod, kedinginan, wa yahtar, dan kepanasan, wa jami'ul umuril basyariyah, dan seluruh sifat manusiawi juga ada pada diri Rasulullah. Jadi bila ada kisah-kisah dari oknum-oknum, yang mempunyai karomah, misalkan hidup 1000 tahun, hidup ratusan tahun, kuat di kadek, aya di 2 tempat, bisa hiber, malaikat Ijrail dibetot deui, maka itu adalah kedustaan. Sebab Rasulullah SAW juga sama seperti manusia biasa. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan, innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku sering lupa seperti halnya kalian lupa. Jadi Nabi ge kantos hilap, mung urang mah hilap wae gitu nya. Jadi yang pertama, Rasulullah itu sama seperti kita ya, lapar, haus, tertawa, sedih, kedinginan, kepanasan, tidur, bangun, berbuka. Jadi tidak lagi ada alasan ibadah terus gitunya. Padahal Nabi juga tidur. Atau tidak ibadah karena sudah kasyaf atau sudah mendapatkan ilmu ma'rifat. Eta mah cenah salat mah cangkang, eusi nama ma'rifat. Atau dengan hadis yang maudhu, man arafa nafsahu arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya, Robnya, penciptanya. Sehingga karena merasa sudah mendapatkan ilmu ma'rifat, isi dari agama, sehingga melupakan syariat, teu salat, teu saum, bahkan jadi gelo. Gitu ya, karena merasa sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka wafihi, dalam hadis ini yang kedua, radda ala haulail qaum alladzina yusyrikuna bi Rasulillah sallallahu. Maka hadis ini terdapat bantahan terhadap orang yang menyekutukan Allah dengan Rasulullah SAW. Yad'una Rasul alaihi salatu wassalam wa yastaghitsuna bihi wa huwa fi qabrihi. Mereka berdoa, beristighosah, meminta pertolongan dengan Rasulullah di kuburannya. Bal inna ba'dahum,
wal iyadzu billah, bahkan sebagian dari mereka, kita berlindung kepada Allah, la yas'alullah ta'ala, mereka tidak meminta kepada Allah, wa yas'alur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan justru mereka meminta kepada Rasulullah, ka'annalladzi yajibu huwa rasul alaihi salatu wassalam, seakan-akan yang mengabulkan doa itu adalah Rasulullah. Walaqad dallu bidinihim, mereka telah tersesat pada agama mereka, wasaffihu bi uqulihim, dan telah membuat bodoh otak mereka. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi darran wala naf'an, karena Rasulullah SAW itu tidak dapat mendatangkan madorot dan manfaat untuk dirinya sendiri. Fakaifa yamliku li ghairihi, maka bagaimana Rasulullah bisa memberi kepada orang? Rasulullah saja sakit sampai demam, sampai pingsan, tidak serta-merta Rasul jadi sehat gitu. Untuk dirinya saja Rasul tidak bisa, apalagi untuk orang lain. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Aku tidak mengatakan, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Tetapi Nabi itu abdun min ibadillah, hamba Allah dari hamba-hambanya. Kemudian in attabi'u illa ma yuha ilayya, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, ketika turun ayat Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Da'a qurubatihi sallam wa ja'ala yunadi ila anqala. Rasulullah SAW memanggil seluruh keluarganya dan berseru hingga mengatakan, ya Rasul, ya ma'syara Quraisy, di saurannya keluarga, wahai orang-orang Quraisy, istarau anfusakum, selamatkanlah diri kalian, la ugni ankum minallahi say'a, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Bangsa Quraisy, keluarga Nabi. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdul Manaf, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Ya wahai Abbas bin Abdul Muthalib, nah paman Nabi, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, wahai Fatimah putri Muhammad, salini masyi'ti min mali, mintalah padaku apa yang engkau mau dari hartaku. La ugni anki minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Nabi saja tidak bisa menolong putrinya sendiri, bila mana diazab atau disiksa oleh Allah, apalagi seseorang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Yang ada kisahnya, ada ahli maksiat diberi kertas yang nama si ulama tersebut, sehingga Munkar Nakir tidak jadi menyiksa ahli maksiat itu karena ada nama yang diselipkan di jenazahnya. Atau ada seseorang yang disiksa gitu ya, tapi kuburannya berdekatan dengan seorang Habib. Nah, Habib merasa terganggu karena sedang ibadah di kuburan. Di alam kubur ke ibadah. Nah, gitu ya.
Dia menegur malaikat, gandeng atuh cenah. Nepikeun ka malaikat teh teu jadi. Gitu ya. Nyiksa ahli maksiat. Ngeri kata ceritanya. Akhirnya nanti apa? Orang-orang kalau ditelan bulat-bulat, kalau percaya, mereka akan berlomba-lomba memakamkan keluarganya di dekat makam ulama tersebut. Ical we sameter, icalan sameter 10 juta. Gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nabi saja tidak mampu. Tuh, kemudian di sini juga terdapat penjelasan tentang sesatnya mereka yang berdoa kepada Rasulullah SAW. Kamu akan mendapati ketika mereka berdoa di Masjid Nabawi, mereka menghadap ke kuburan Rasulullah. Bahkan mereka bersimpuh seperti saat bersimpuh terhadap Allah ketika sholat, atau bahkan lebih dari itu. Sok tinggal di YouTube seueur bujeng-bujeng di Madinah nya kuburan-kuburan anu dianggap keramat ge wah luar biasa leuwih-leuwih ti salat gitu nya. Salat nama jigana 5 detik gitu ya. Wali-wali gitu ya. Urang ge resep wali band. Nah, gitu ya. Wa fihi dalilun, dan ini juga menjadi dalil ala anna Fatimata binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha baqiyat ba'da hayatihi sallallahu alaihi wasallam baqiyat Fatimah. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa yang masih hidup di antara putri atau putra Rasul itu hanya satu, yaitu Fatimah binti Muhammad. Semua putra dan putri Nabi setelah ketika beliau wafat meninggal. Artinya putra dan putri Nabi meninggal saat beliau masih hidup kecuali Fatimah. Itu pun Fatimah 6 bulan setelah Rasul wafat meninggal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan atau Syawal. Syawal teh disusul oleh Fatimah. Walakin laisa laha miros, tetapi Fatimah tidak mendapatkan warisan. Lahia, ya, Fatimah tidak mendapatkan, wala zaujatuhu, begitu pula istri-istri, wala ammuhu al-Abbas, ataupun paman Nabi satu-satunya al-Abbas yang masih hidup, wala li ahadin min usbatihi, dan tidak seorang pun dari keluarga beliau mendapatkan warisan. Li annal anbiya'a la yarithuna, sebab para nabi itu tidak mewariskan harta. Kama qala Nabi SAW, inna ma'syarul anbiya la nuras ma tarokna sodaqoh. Sesungguhnya kami para nabi tidak mewarisi, tetapi apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Dan ini merupakan hikmah Allah Ta'ala, karena mereka jika meninggalkan warisan, niscaya orang bisa mengatakan bahwa mereka para nabi membawa risalah untuk mencari kekuasaan yang akan diwarisi kepada keturunan mereka. Tetapi Allah mencegah hal itu agar tidak terjadi. Para nabi tidak mewarisi, dan apa yang ditinggalkan oleh mereka adalah sedekah untuk disalurkan kepada yang berhak. Jadi nabi tidak mewariskan harta, juga tidak mewariskan kekuasaan. Alhamdulillah. Selesai 1 jam. Terakhir hadis ini itu ya, sekali lagi mengajarkan dari aspek kesabarannya adalah bahwa kita boleh untuk bersedih, bahkan kita boleh untuk
menangis manakala Allah uji dengan kesedihan. Tetapi jangan sampai kesedihan itu menjadikan kita lupa diri. Nah, ya. Sehingga kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan terakhir, bila mana kita diuji dengan kesedihan, dengan musibah, ingatlah ujian kepada Rasulullah SAW itu lebih besar, lebih dahsyat daripada kita. Terakhir asli, ujian dalam rumah tangga. Seburuk-buruknya istri kita masih lebih baik daripada istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Padahal Nabi Nuh dan Nabi Lut jauh lebih soleh daripada kita. Nabi Nuh wae nu soleh dipasihan istri anu ngeri. Begitupun ibu-ibu. Seburuk-buruknya suami ibu tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Dan ibu tidak lebih soleh daripada Asiyah. Artinya Asiyah saja yang dibangunkan bangunan di surga oleh Allah diuji Fir'aun. Artinya jangan sampai Allah mencabut keberkahan rumah tangga karena kita senantiasa menuntut kepada pasangan. Padahal tidak ada pasangan yang sempurna. Ingat, sakeheul-keheulna salaki teh lain Fir'aun. Itunya sageuleuh-geuleuhna emut si mamah teh pamajikan urang teh sanes istri Nabi Lut, sanes istri Nabi Nuh. Nah, mugia naon anu didugikeun aya guna sareng manfaatna, oge mugia urang sadayana dipasihan kakiatan kasabaran dina mayunan sagara rupi kahirupan, oge dina ngajalankeun kataatan, oge ninggalkeun kamaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Oh, mangga. Ada pertanyaan untuk yang ini ya, merupakan hikmah Allah Ta'ala bahwa seorang nabi tidak akan meninggalkan warisan ya. Kalau dikatakan itu bahwa contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anaknya ya itu tidak ada yang hidup langgeng gitu ya, tidak ada yang hidupnya sampai mendapatkan warisan gitu ya, seperti ini mungkin. Kenapa anak-anak Nabi itu diwafatkan sebelum dewasa gitu ya? Nah itu makanya saya bertanya, kan ada warisan ya dari seorang nabi kepada anak-anaknya untuk memperpanjang kaidah-kaidah Islam seperti itu. Ya. Itu bagaimana tanggapan dari Ustadz untuk itu, karena anak-anak nabi itu diwafatkan terlebih dahulu gitu. Sekian dan terima kasih. Ya. Pertama kita singgung dulu mengenai kebanggaan atau budaya Arab, di mana bangsa Arab itu sangat bangga bila memiliki putra atau anak laki-laki. Bahkan Nabi SAW itu diledek oleh kaum Quraisy dengan apa? Mandul. Padahal Nabi punya anak perempuan, tetapi anak laki-laki Nabi meninggal sebelum dewasa, sehingga dihibur oleh surah Al-Kautsar, inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Al-abtar yang mandul itu orang-orang kafir,
sebab mereka tidak meninggalkan apa-apa di dunia. Nah, ya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan gitu ya, putra-putra Nabi sebelum dewasa tadi Pak, agar kekuasaan tidak turun kepada putra-putra Nabi. Nah, gitu ya. Tetapi turun kepada orang yang layak, bukan karena nasab. Nah, gitu. Jadi di Islam itu nasab itu bukan ciri kemuliaan, tetapi kelayakan. Nah, gitu Pak Haji. Hikmahnya itu agar setelah beliau wafat tidak terjadi perpecahan, nah, ya, di kalangan umat karena adanya putra-putra Rasulullah. Nah, gitu. Cekap margitos tabuh 10. Nah, cekap kan. Akhirul kalam Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.